St. Jacques was carried from the pod, feeling the pull of gravity for the first time in months. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal paling gila yang gak kamu ketahui tentang hidup di luar angkasa. Just as if I started crying, my eye is full of tears. But you can see it just forms a ball on my eye. Sometimes I'll actually take my comb to help work it all the way to the ends. Everything floats. There is no up or down. Untuk daftar ini, kita bakalan ngebahas beberapa fakta aneh dan kurang diketahui tentang menghabiskan waktu di luar angkasa. Jika kalian pikir kami meninggalkan beberapa fakta yang lain, silakan komentar faktanya di komentar di bawah. Nomor 10, masakannya. Kebanyakan orang mungkin pernah mendengar tentang tank, tapi makanan yang dimakan di luar angkasa sudah berkembang sekarang. In the early Apollo days, NASA's space food team developed improvements in freeze-drying technology. That same technology makes it possible for food to remain shelf-stable at ambient temperatures for long periods of time while significantly reducing the weight of the food. Makanan yang dibawa ke luar angkasa biasanya dikemas dalam tabung buat nyegah makanannya tumpah dan buat kemudahan konsumsi. Tapi sekarang ini jauh lebih normal. Kayak kebanyakan hal, berat adalah pertimbangan utama. But the most important calculation is what things weigh. That's because it costs $10,000 for every pound blasted off to the astronauts. Karena lebih berat makanannya, lebih mahal untuk mengangkutnya ke angkasa. Nilai gizi dan umur simpan makanan juga merupakan faktor penting. Karena ini sangat penting buat nyediain semua yang dibutuhin astronot agar tetap sehat selama mungkin. Makanan luar angkasa hadir dalam banyak variasi akhir-akhir ini, terutama di stasiun luar angkasa internasional. Dengan ratusan hidangan bisa dipilih. Very good. Nomor 9, proporsi tubuh bisa berubah. Tubuh manusia nggak benar-benar dibuat untuk berada di luar angkasa. Jadi pasti ada efek samping kalau kalian hidup di sana. To help with this, astronauts wear compression cuffs on their thighs to help keep the blood in their lower extremities. Efek ini bisa berkisar dari masalah penglihatan sampai kerusakan otot. Without gravity working on your body, your bones and muscles start to break down too. In fact, bone density drops by over 1% per month. Namun salah satu perubahan yang paling menonjol adalah bentuk tubuh itu sendiri. Tanpa gravitasi, tulang bagian belakang menjadi lurus dan menambah ketinggian astronot. Aliran darah juga cenderung bergerak ke atas dan bikin wajah bengkak. Tubuh lebih lebar dan kaki bisa terlihat lebih mengecil. Tapi perubahan ekstrim yang dikarenakan tinggal di luar angkasa hanya bersifat sementara saja. Nomor 8. Masalah kebersihan. Menjaga kebersihan cukup sulit di bumi, tapi ruang angkasa menambah banyak masalahnya sendiri. Secara alami, pancuran dan bak mandi nggak bisa dipertahankan di lingkungan bergravitasi nol. We can't take a normal shower because the water doesn't know how to find the drain. So we don't have a regular shower. Jadi astronot terpaksa menggunakan spons untuk membasuh diri. Sabun dan sampo khusus yang bisa digunakan tanpa dibilas juga digunakan untuk mengurangi air. As far as soap is concerned, it comes up in pouches like this one. You need to add water, and then you get a nice liquid soap pouch, which needs to last for about 2 weeks. And it's a no-rinse type of soap. It doesn't make a lot of foam, and it doesn't really need to be rinsed. Di angkasa, karena tegangan permukaannya bikin cairan tetap dekat dengan kulit, ini membuat kita bisa mandi dengan sedikit air saja. And sometimes I'll actually take my comb to help work it all the way to the ends. Mereka juga harus sangat berhati-hati saat mencukur atau menyisir rambut, karena rambut yang terurai bisa melayang dan bisa terhirup atau masuk ke mata orang. Nomor 7. Kesulitan tidur. You think getting a good night's sleep is tough? Try doing it in outer space. Mencoba tidur di luar angkasa mungkin bakalan jadi mimpi buruk bagi penderita insomnia. It's so bad that they have to actually take bungee cords and strap them down to a wall to make them feel like they're laying on something. Because otherwise, they constantly feel like they're falling, they can never get to sleep. Untuk permulaan, stasiun luar angkasa internasional berputar mengelilingi bumi beberapa kali per hari, sehingga satu hari hanya sekitar 90 menit. Ini bisa ngerusak jadwal tidur. Selain itu, astronot harus diikat biar nggak nabrak apapun saat melayang. Plus, bagian dalam stasiun sebenarnya cukup berisik, karena semua mesin menghasilkan suara. Membutuhkan penyumbat telinga atau pil tidur untuk membantu astronot bisa tidur. The pills they're taking are reportedly prescribed to treat insomnia and anxiety, or even brain disorders and muscle tension. On the ground, users of these hypnotic drugs have experienced amnesia and anxiety, even behaviors like sleep driving. Walaupun ada beberapa manfaat, kayak dengkuran bisa terkurang. Perjalanan menuju ketidaksadaran adalah perjalanan yang berat bagi banyak orang. Nomor 6. Sindrom adaptasi ruang angkasa. Motion sickness adalah apa yang terjadi saat otak kamu nggak bisa mendamaikan fakta kalau kita nggak bergerak tapi bergerak di bumi. Everything floats. There is no up or down.
And for 70% of first-time spacefarers, the initial couple of days in orbit means they will feel ill. Karena motion sickness tersebut, otak astronot mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kurangnya gravitasi dan rasa gerakan yang aneh saat berada di luar angkasa. And we think that motion sickness occurs because of a difference between what our eyes are seeing and what our inner ear, our vestibular system, is sensing. And that disconnect tells the brain that something weird is going on and gives you that sense of nausea or motion sickness. Sindrom adaptasi angkasa biasanya terjadi setelah mencapai ruang angkasa, dengan lebih dari astronot ruang angkasa mengalami muntah, ketidaknyamanan, dan berbagai penyakit. Bahkan pelatihan khusus yang dijalani astronot buat nahan rasa mual nggak cukup buat ngilangin sepenuhnya. Kita aja mual cukup memikirkannya saja. So yes, astronauts do occasionally get sick in space, but we have special barf bags to deal with it. Nomor 5. Pakaian. Pakaian paling terkenal yang dikenakan astronot adalah pakaian luar angkasa yang digunakan untuk bergerak di ruang hampa. And getting the entire suit on requires a bit of help. There's many layers of this, so it makes it a little difficult to get in. Ini sangat rumit dan sulit dipasang, tapi ini ngasih perlindungan dari kondisi ruang angkasa. Lalu ada pakaian penerbangan dan masuk yang dipakai sama astronot waktu mereka naik atau turun di pesawat ulang-alik pas mereka masuk kembali. Tapi saat berada di pesawat ruang angkasa, sebagian besar astronot memakai baju yang cukup khas. And so it's very rare that you either get really cold or really hot, and so it's pretty much a shirt sleeve environment as we refer to it on Earth. Perbedaan utamanya adalah mereka nggak bisa mencuci pakaian karena pertimbangan air yang disebutkan di atas. And water is very scarce in space. We also recycle our water and we only use it to drink or to wash. Tapi dengan aktivitas fisik yang lebih sedikit, mereka jadi nggak banyak berkeringat. Yang berarti mereka bisa memakai baju lebih lama tanpa berganti. Dan kalau jadi terlalu kotor, bajunya biasanya dibuang ke sampah. Nomor 4. Toilet. So everything in space seems more difficult than it is on Earth. I bet the bathroom's no different. It's no different. Pasti semua orang sering bertanya-tanya, gimana kamu pergi ke kamar mandi di luar angkasa? Itu sebenarnya adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak didapat astronot. Karena yang dikatakan buku terkenal, semua orang buang air besar. Sebagian besar toilet di ruang angkasa berfungsi menggunakan perbedaan tekanan udara. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim and you be ready to make sure things get let go the right direction. Cairan tersedot ke dalam tabung dan akhirnya dibuang ke luar angkasa. Tapi untuk hasil fisis, sementara disimpan di kapal sampai kembali ke bumi. You take this red tab, you pull it off the rim, and depends on how full the container is. This one's about halfway through. We do have a stick, and you push it down in there with all its other friends. Ternyata membuang fisis ke angkasa dengan kecepatan tinggi tampaknya nggak disukai para astronot. Kami tentu nggak ingin itu menjadi kontak pertama kami dengan dunia asing. Nomor 3. Bahaya perut kembung. Nggak, kita nggak bercanda. Kentut sebenarnya bisa berbahaya di luar angkasa. Kentut mungkin berbau, tapi cepat menghilang di atmosfer. Tapi nggak di ruang terbatas kayak stasiun luar angkasa, angkutan, atau perjalanan panjang dengan mobil. Well, we are in kind of a closed environment, but fortunately we have good filters that take care of things like that. Di luar angkasa, kentut lama hilang karena nggak ada tempat untuk mereka pergi. Dan walaupun baunya mungkin gak enak, yang lebih buruk adalah gasnya. Kentut mudah terbakar. Dan kalau gas tetap di udara, percikan sekecil apapun bisa menciptakan situasi ledakan. Di sana, kentut memang diam tapi memang mematikan. Untungnya, dengan diet terkontrol, astronot bisa mengurangi jumlah gas tertentu yang mereka hasilkan. That's one of the few smells you can smell strongly, but it's not exactly a spring garden. Nomor 2. Kematian di luar angkasa. At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy with the explosion of the Space Shuttle Challenger approximately a minute and a half after launch from here at the Kennedy Space Center. Walaupun gagasan tentang kematian di luar angkasa telah tertanam di banyak orang, ada relatif sedikit kematian saat berada di luar angkasa. Pada tahun 2020 ada 19 kematian terkait penerbangan luar angkasa. 15 diantaranya adalah astronot dan 4 kosmonot. So how is that possible? Well, with really good technology and understanding of space hazards. The basic necessities, food, water, and air, are either replenished by resupply missions or recycled by the International Space Station's onboard facilities. Sebagian besar kematian ini terjadi selama lepas landas atau masuk kembali ke bumi, yang menyisakan hanya 3 kematian yang terjadi waktu berada di luar angkasa, atau di atas 330.000 kaki, yang terjadi pada misi Soyuz 2 pada tahun 71. Ketiga kosmonot tersebut tewas setelah cacat katup ventilasi yang menyebabkan mereka sesak napas di dalam kabin. The
cause of the cosmonaut's death is a mystery. In the intervening moments between signing off on the radio and the recovering team's arrival, something has killed 3 people. Sementara banyak teori tentang astronot yang nggak didokumentasi itu, 3 orang ini adalah satu-satunya orang yang dikonfirmasi telah meninggal di luar angkasa. Sebelum kita ke pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Membiasakan diri dengan gravitasi lagi. Orang yang menghabiskan waktu lama di luar angkasa seringkali menjatuhkan barang. St. Jacques was carried from the pod, feeling the pull of gravity for the first time in months. Ventilasi mengumpulkan semuanya. Apapun yang nggak diikat bakalan tersedot ke dalam situ. Gak boleh mengonsumsi alkohol. Ngelarang orang mabuk mengoperasi peralatan mahal adalah langkah cerdas. NASA has a pretty strict alcohol policy on the ISS and on the shuttle missions. Space is dangerous, so being less than sober could cause injury or death. Kamu nggak bisa bersendawa. Karena gravitasi tidak membuat gas dekat dengan mulutnya. Astronot nggak bisa bersendawa. Basically, the gas and the liquid don't separate in the stomach in the same way they do on Earth due to the much lower gravity. So it's much harder to come up with a full burp. Kamu nggak bisa nangis di luar angkasa. Air mata terbentuk memang, tapi nggak bisa jatuh. So, just as if I started crying, my eye is full of tears. But you can see it just forms a ball on my eye. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Luar angkasa mempengaruhi otak. Radiasi kosmik adalah beberapa hal yang berhubungan dengan otak. Walaupun medan magnet bumi melindungi kita, tapi mereka yang tinggal di dekat orbit seperti astronot sangat terpengaruh. Being weightless challenges our internal navigation system. This can be a problem, for example, if we have to find the nearest escape hatch in an emergency. Radiasi bisa mempengaruhi fungsi kognitif di otak dalam waktu yang lama dan bisa mempercepat timbulnya penyakit seperti Alzheimer. That could have serious effects on your brain cells in your hippocampus and your prefrontal cortex. These are all areas associated with memory, with decision making, and literally the particles appear to sort of break off pieces of the synapses, and it has the consequences on behavior. Walaupun sebagian besar misi astronot nggak cukup lama buat jadi terlalu ekstrim penyakitnya, misi terencana ke Mars dan benda-benda surya lain kayak asteroid bakalan susah dilakuin kecuali kalau badan antariksa menemukan cara baik untuk melindungi otak astronot. Also, after long missions, scans showed an upward shift of the brain tissue against the top of the skull, as well as a narrowing in the space for the spinal fluid. Tentu saja kami nggak ingin ngirim para astronot ke sana kalau otak mereka nggak siap untuk tugasnya yang mereka harus lakuin. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.